Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, tapi jangan berlebihan. Makan yang halal, ya. Makan yang thayyib gitu kan, kata Allah begitu. Seperti itu. Nah, jadi protokol pertama lah, protokol detox ya. Maka kalau ini ya fasting clinic itu di mungkin rumah sakit Islam Sultan Agung itu dibuat, masya Allah ya, fasting clinic, ajarkan mereka mengenal sunnah Nabi, mengobati orang kolesterol, mengobati orang asam urat, mengobati penyakit-penyakit, bahkan penyakit seperti diabetes yang saya baca dalam buku The Fasting apa tuh ya, lupa saya. Ada 2 dokter, Bapak Ibu nanti bisa lihat itu. Dokter itu namanya James Dinick sama Jason Fung. Mereka menerapkan pola-pola puasa, which is itulah puasa-puasa sunnah menurut saya, kepada orang-orang yang sudah 15 tahun, 20 tahun mengidap kencing manis, ya, dan bahkan sudah terapi dengan insulin. Ternyata dengan pola puasa, dengan protokol yang ketat pastinya, itu ternyata mereka bisa kembali normal gula darahnya. Subhanallah, ya. Maka saya katakan kalau ini kita bisa kembalikan lagi hal kita, selain dapat pahala, ya, kita juga mengajak orang untuk kembali kepada sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, protokol detoksifikasi. Sebagaimana konsep Tibu Nabawi adalah mengeluarkan, jadi membersihkan juga mengeluarkan. Maka Islam, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis ini ya, hadis yang berbunyi kata Nabi SAW, "Asyifa'u fi salasatin syarbatil 'asr wa syartah fil mihjam wa kaitin nar." Kata Nabi SAW, kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama apa? Meminum madu, ya, syarbatil 'asr. Maka dalam madu ada kesembuhan. Ya. Maka konsep pengobatan Islam itu wajib ada madunya. Dan kalau kita dalam keseharian kita, saya sarankan, jangan pernah ketinggalan madu di rumah. Jangan pernah ketinggalan madu, minum madu di rumah. Bahkan ada di lain hadis yang lain Nabi menjelaskan bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Maka di luar Ramadan pun di rumah harus ada kurmanya. Ya, ngambil berkahnya di situ. Kemudian syarbatil 'asr kata Nabi, meminum madu. Ya. Jadi minum madu efeknya apa? Udah banyak penelitian, Bapak Ibu bisa baca deh, gitu kan? Ya, bisa baca. Tapi kan dia kudu rutin, gitu kan? Nggak cukup cuman sekedar sekali 2 kali minum, gitu kan? Makan gorengan sekali-sekali silakan, ya, nggak masalah. Bikin sakit nggak? Mungkin nggak bikin sakit, tapi ada juga orang yang gara-gara makan 1 kali 2 kali langsung badannya bereaksi. Tapi kalau saya katakan makan sayuran, buah-buahan sekali-sekali ya tidak akan membuat badan sehat. Artinya apa? Kebiasaan hidup sehat ini kita harus ciptakan. Yang pertama tadi kita kembali hadis tadi, syarbatil 'asr. Yang kedua apa? Syartatil mihjam kata Nabi. Berbekam. Coba pikir baik-baik. Kamar kita renungkan baik-baik. Apa perenungannya, Ibu sekalian? Saat ini, kemarin kita sudah masuk ke tanggal 15 kemarin, ya, 15 Syawal, ya. Dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad, ada 13, 14, 15, kita disunnahkan baginda Nabi SAW yang itu disebutkan juga penelitian di California, sehingga saya ternyata puasa 3 kali sebulan, ya, itu menyebut dalam penelitian tersebut sebutkan itu bisa memperbaiki apa itu namanya imunitas atau kekebalan tubuh kita. Lalu Nabi mengajarkan lagi apa? Di skip 1 hari pada tanggal 6, ini kan 16 Syawal. Maka kata Nabi apa? Ada hadis lagi Nabi menyebutnya bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21, maka itu akan menyembuhkan penyakit. Maka subhanallah sekalian, kalau protokol ini kita pakai, detoxnya dapat, ngebuang yang nggak baik yang dalam tubuh kita dengan berbekam atau hijama itu dapat. Itu protokol detoxnya, saya katakan. Ya, selain dapat pahala, kita juga dapat manfaat, ya. Karena Islam bicaranya fungsi manfaat itu aja. Ya, kalau nggak bermanfaat bagi tubuh, termasuk kalau kita makan jangan dimakan. Ngapain dimakan? Ya, kalau nggak bermanfaat, kalau cuma sekedar camilan saja, misalkan kita mau makan, ya silakan. Tapi kalau lama-lama makan sesuatu yang nggak bermanfaat, ya subhanallah, tubuh kita juga akan, bahasa saya itu ngomel gitu kan. Maka protokol tadi dipakai lah ya untuk kita semua, dan saya menasihati diri saya pribadi, Ibu sekalian, ya, bahwa iman kita itu ya akan lemah dengan banyaknya makan. Ya, iman kita itu bisa lemah dengan banyaknya makan, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bicara nggak bermanfaat, lemah iman kita. Ya, subhanallah. Nah, kalau selanjutnya Ibu sekalian, kita kembali ke bagaimana Allah menjelaskan tentang itu semua. Maka pengaturan selanjutnya, ya mungkin pengaturan selanjutnya adalah pengaturan tentang bagaimana pola makan. Ya, pola makan yang baik dalam keseharian kita. Bagaimana kita mentadaburi ayat atau mungkin mempelajari ayat ini sebenarnya simpel. Kalau Bapak Ibu baca di surat Abasa, saya juga pernah menulis tentang itu waktu itu, saya ingat saya atau di kajian saya katakan Abasa itu, diet Abasa itu diet yang sangat baik sekali kalau kita mau kerjakan. Ya, kalau isi piring kita tuh kita bagi 3, maka 4/6 adalah sayuran dan buah-buahan. Kemudian 1/6-nya adalah biji-bijian, dan 1/6-nya lagi nanti akan ada protein. Ya, baik hewani atau nabati. Dan Islam bukan vegetarian, maka makanlah daging, tapi yang berlebihan.
Ya, makan daging karena ada asam amino yang ada di daging tidak ada pada tumbuhan. Ya, maka makan daging nggak masalah. Cuman kontrol makanannya. Ya, kurma sangat sehat. Tapi kalau sehari seseorang makan kurma sekilo, masalah juga untuk badannya. Madu sehat. Tapi kalau sehari minum madu seliter juga nggak baik, gitu kan? Apalagi macam-macam lah. Pokoknya berlebihan, gitu kan? Itu jadi pola makannya itu diatur di situ, ya. Maka di sini dunia mungkin boleh saya katakan dunia nutrisi, dunia diet segala macam itu mengenal ya konsep food combining seperti yang sekarang kita banyak kenal itu emang jangan mencampurkan makanan terlalu banyak, gitu kan. Maka Nabi kalau pengen makan kata Nabi sepertiganya untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udah. Itu sebabnya dalam Islam makan bukan untuk kenyang, tapi makan itulah memberi hak ke badan kita. Kasih dia haknya. Haknya apa? Ya makanan-makanan yang kalau sering saya sampaikan tuh living food. Dan itu gampang kok sebenarnya kalau kita memperbaiki. Dan akibatnya Bapak sekalian apa yang terjadi gini? Sebenarnya tubuh kita ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Asal diberikan bahan bakar, yang bahasa saya itu bahan bakar dan bahan baku yang tepat dan kondisi yang tepat. Kalau sudah diberikan kondisi seperti maka insya Allah dia akan memperbaiki dirinya sendiri kok. Ada puasa, ada bekam, Masya Allah ya. Tambah lagi dengan ada makanan-makanan yang halal dan thayyib. Nah, lalu kita berlanjut ke edisi selanjutnya. Tentang tadi kalau ada makanan tentang konsep isi piring ya. Si piring ya. Jadi kalau si piring itu kalau dibagi dengan 3 tadi maka insya Allah tidak akan banyak masalah kepada kita. Asal jangan berlebihan juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang ada pada Al-Quran atau tumbuhan-tumbuhan yang ada pada Al-Quran ya. Ada 21 jenis tumbuhan Al-Quran ya. Ada beberapa mungkin kita tidak bahas semua. Ada madu di situ, kemudian ada zaitun, ada habatus sauda, ada bawang putih, ya, ada wangi-wangi macam-macam lah ya. Nah, yang akan saya bahas hari ini sekarang mungkin tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat untuk kita menjaga badan ini. Kalau kembali ke konsep awal tadi tentang amanah yang disampaikan oleh Ustaz Hasan Toha tadi, ya maka berpikirlah. Kalau saya katakan cobalah kita berpikir. Ketika Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, maka berazamlah, berniatlah untuk mengembalikan titipan raga ini kepada Allah dalam keadaan yang baik pula. Jangan dizolimi. Seperti itu. Jangan terus-menerus badan ini dimasukin dengan makanan-makanan, minuman, segala macam yang nggak baik, sekalian. Janganlah ya. Maka mulai hari ini boleh saya katakan mari kita berazam ya untuk menjadikan hidup sehat itu sebagai bagian dari rasa syukur, bagian ketaatan kita pada Allah. Dan bagaimana protokolnya simpel. Tinggalkan yang nggak baik dulu. Sebelum tinggalkan yang baik, bersihkan dulu dengan puasa dengan berbekam. Ya, baru ya kita meninggalkan yang nggak baik lalu isi dengan yang baik-baik. Nah, apa isinya isi yang baik itu boleh saya katakan? Nah, kita lihat secara syar'inya atau secara tuntunan bagi Nabi SAW terlalu banyak kalau kita mungkin sampaikan di sini. Tapi kalau boleh saya katakan ada tiga hal yang penting yang mungkin saya menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk mulai dirutinkan. Mulai dirutinkan dan inti efeknya itu akan luar biasa. Kalau sudah yang tidak baik ini di stop terus sekalian dan kita tahu kok mana yang baik, mana yang tidak baik atau kurang baik lah, kita tahu. Gak usah saya bahas lagi ini nggak baik, udah kita paham kok. Ya, mie instan semua sudah tahu nggak sehat, gitu kan. Tapi kalau sekali-sekali makan boleh nggak? Ya boleh aja sih. Ya tapi kalau saya pribadi nggak mau. Kenapa? Kadang-kadang ada banyak penyakit yang tiba-tiba gara-gara makan satu bahan tertentu tiba-tiba muncul autoimunnya, muncul apa segala macam. Mendingan nggak usah menurut saya. Seperti itu ya. Nah, yang pertama madu boleh saya katakan madu, jangan pernah tinggalkan madu sekalian ya. Yang kedua kurma, nah, yang ketiga zaitun, yang keempat ada 4 maaf. Madu, kurma, zaitun dan habatus sauda. 4 ini kita pegang tiap hari. Kenapa? Kayak sekarang orang heboh luar biasa dengan ya pasti heboh dunia ya dengan orang bergelimpangan mati dengan COVID ini. Semoga Allah jauhkan kita semua kaum muslimin dan negara kita ini dari wabah ini dan dijauhkan lagi dari wabah yang lain ya. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Bisa jadi ada wabah-wabah yang lain lagi ke depan. Terus sekalian, kita tidak tahu. Tapi boleh saya katakan, mari kita jaga dulu lah. Siapkan payungnya dulu. Sehingga nanti, kalau sudah ngerti konsepnya, maka kita akan tenang kita menghadapi ini semua. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu 4 hal tadi. Madu, zaitun, kurma, habatus sauda. Ya. Dan silakan Bapak Ibu mungkin baca penelitian-penelitian tentang itu. Sudah sangat-sangat banyak sebenarnya. Ya, 4 hal tadi. Karena terlalu banyak kalau kita bahas ya. Saya boleh kan 4 hal tadi kunci dulu ya. Ya, jangan pernah lepaskan.